Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita dari sang penulis malam 94 berjudul Menikah dengan Jin. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu teman-teman support channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama ya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sebelumnya, sedikit penjelasan dari Mimin. Ini adalah kisah kejadian nyata pengalaman mistis dari adik nenek yang nomor 1. Sebut saja namanya Mang Mintar. Dan dalam cerita ini saya menggunakan sudut pandang orang ketiga agar mudah dipahami. Berlatar tahun 1960-an. Saat itu Mintar yang masih jejaka, seringkali ia harus membantu tugas dari sang ibu untuk mencari kayu bakar di kebun atau hutan serta mengambil air di sebuah curug atau air terjun kecil tidak jauh dari rumahnya. Di suatu pagi hari buta, ketika sedang melakukan aktivitasnya mencari kayu bakar di hutan, ia dikagetkan dengan sesosok gadis cantik. Mintar yang kala itu berumur 16 tahun, ternyata sudah mulai merasakan benih-benih cinta dari pandangan pertama. Ia sama sekali belum pernah melihat ada gadis yang secantik Mbak Bidadari di hadapannya. Mintar yang terpana, ia langsung mendekati gadis itu dan mengajak berkenalan. Dari percakapan keduanya diketahui jika wanita itu bernama Serintil. Serintil sendiri mengaku jika ia sedang mencari tumbuh-tumbuhan di hutan untuk dibuat menjadi jamu yang akan ia jual berkeliling kampung. Saat Mintar menanyakan di mana rumah Serintil, ia hanya tersenyum dan mengkeleng. "Aa, kalau mau tahu rumah Serintil, ikutin aja Serintil masuk ke dalam hutan. Rumahnya Serintil mah masuk ke dalam hutan, ajak si gadis sambil tersipu malu. Sebenarnya Mintar saat itu membatin. Memangnya ada ya rumah atau perkampungan di dalam hutan? Kok saya gak pernah dengar? Tanyanya dalam hati. Namun karena Mintar yang sudah kesengsem dengan Serintil dari pandangan pertama, ia pun tidak menggubris kata hatinya yang seolah tidak percaya dengan ucapan Serintil jika ia tinggal di dalam hutan. Mintar dengan senang hati menerima ajakan Serintil untuk mengantarnya pulang ke rumah. Setelah mungkin sekitar 20 menit, Mintar berjalan dan berbincang dengan Serintil. Mintar melihat ada sebuah perkampungan yang bisa dibilang cukup padat penduduk dan rumah-rumah warga di sana nampak besar. "Ini loh kampungnya Serintil. Pasti belum pernah kesini?" tanyanya manja. Mintar hanya menggelengkan kepalanya dan matanya seperti takjub melihat ke setiap bagian perkampungan itu yang menurutnya bersih, asri, dan ada pula aksen modern di beberapa rumah besarnya. Pasti bingung ya, kok bisa sih ada kampung di tengah hutan? Tanya Serintil, mewakili rasa penasaran di hati Mintar. Kampung ini dulu tuh dibangun sama tentara Belanda untuk tempat persembunyian dari Jepang. Beberapa warga Belanda mengajak pula pribumi untuk bekerja rodi supaya cepat menyelesaikan pembangunan rumah. Tetapi karena saat itu negara Republik Indonesia sudah keburu merdeka, akhirnya si tentara Belanda memilih untuk pulang ke negaranya. Dan rumah-rumah yang kosong ditempatilah oleh para pribumi kemudian. Jelas Serintil. Serintil lalu menunjukkan arah dengan telunjuk tangannya ke sebuah rumah yang besar. Itu rumah Serintil. Yuk masuk dulu ke dalam, ajaknya kepada Mintar. "Hei, tunggu dulu anak muda. Jangan sembarangan kamu masuk ke dalam rumahku," bentak suara lelaki parubaya menghentikan langkah Mintar. Si pria parubaya itu terlihat kulitnya berwarna gelap dengan postur tinggi besar. Untuk sesaat, mental Mintar agak menciut saat dihardik oleh seseorang yang ternyata itu adalah ayah Serintil. Beruntung di saat suasana gaduh, keluarlah pula ibu Serintil dari rumah yang nampak lebih tenang dan bersahaja. "Kang, kenapa sih ada tamu bukannya disambut? Hargailah tamu yang sudah masuk ke kampung ini, Kang," ucap ibu Serintil lembut. "Tapi Bu, pria ini..."
Belum selesai si ayah berbicara, Serintil yang malu dan kaget dengan respon yang tidak menyenangkan, sang ayah langsung menangis dan berlari ke dalam rumah. Awas kamu anak muda, kalau sampai masuk ke dalam kampung ini lagi, saya pastikan kamu tidak akan bisa pulang. Ucapnya yang seraya langsung ikut masuk ke dalam rumah, mengejar anak gadisnya. Anak muda, kamu dari desa mana? Lalu kok bisa sampai ke sini? Tanya Ibu Serintil ramah dengan senyum di bibirnya. Mintar pun menjelaskan jika dirinya bertemu Serintil di hutan dan kemudian berniat untuk mengantarnya pulang. Mendengar penjelasan Mintar, Ibu Serintil mengangguk-angguk dan menjawab jika Mintar seharusnya berhati-hati jika sudah memasuki daerah perkampungan ini. Ibu Serintil tidak menjawab mengapa alasannya. Namun, ia meminta Mintar agar segera pulang karena fajar pagi akan menyingsing. Kamu sebaiknya segera pulang. Ini demi kebaikan kamu, anak muda. Jika kamu terlalu lama berada di sini, takutnya kamu sudah tidak bisa pulang lagi. Ayo, segeralah berlari secepatnya dan jangan pernah menengok ke belakang sebelum kamu melewati sebuah pohon waru doyong. Ucap Ibu Serintil yang kini raut wajahnya berubah menjadi agak gelisah. Mintar pun akhirnya pamit pulang karena fajar pagi mulai menyingsing. Ia mengikuti arahan dari Ibu Serintil untuk berlari meninggalkan perkampungan tanpa ia menengok ke belakang. Setelah ia berhasil melewati sebuah pohon waru doyong, Mintar yang penasaran menengok ke belakang dan ia terkejut. Sama sekali tidak nampak adanya suatu perkampungan ataupun tanda-tanda kehidupan di belakang. Ia menyeritkan matanya, menatap tajam ke arah belakang. Yang nampak hanyalah pohon rindang dengan semak belukar yang lebat. Hah? Kok bisa jalan yang tadi sudah saya lewati jadi tertutup sama semak belukar? Gak mungkin saya salah jalan, karena dari tadi saya cuma lurus mengikuti jalur ini. Mintar yang kebingungan memutuskan untuk langsung pulang sajalah, karena pasti ibunya pun sudah menunggu Mintar di rumah. Sesampainya di rumah, Ibu Mintar melihat ada gelagat yang tidak biasa dari raut wajah anaknya. Sang ibu merasa peka dengan kegundahan hati Mintar sepulang dari mencari kayu bakar. Mintar, kamu kenapa nak? Kok tumben kamu banyak melamun dan lesu? Tanyanya lembut. Mintar hanya menggeleng dan tidak menjawab pertanyaan sang ibu. Ya udah tuh kalau begitu. Ibu mah cuma mau ngasih tahu aja kalau nggak baik orang banyak melamun itu. Takut-takut nanti gampang dimasuki sama yang tidak baik, jawab sang ibu sambil mengelus-ngelus pundak anak laki-lakinya. Dari hari ke hari, perilaku Mintar menjadi sangat aneh. Ia yang sedang merasakan rindu, tak mau makan pula terlihat ceria seperti biasanya. Mintar hanya sesekali menyebutkan nama Serintil sambil melamun terduduk di palang pintu rumahnya. Di suatu pagi ketika Mintar sedang mencari air di curug, Mintar dikagetkan dengan kemunculan Serintil yang tiba-tiba menutup mata Mintar dari belakang tubuhnya. Hayo, tebak Aa, ini suara apa? Godanya nakal. Mintar teringat akan bau aroma tubuh Serintil yang semerbak harum pandan ketika pertama kali berjumpa dengannya. Saat Mintar menengok, ia sangat terkejut jika tebakannya itu benar. Serintil, kamu kemana saja? Saya sepertinya sudah rindu, ucap Mintar. Berbahagia, Serintil tiba-tiba raut wajahnya menjadi murung. Ia menceritakan apabila ayah dan ibunya tidak menyukai jika Serintil mempunyai hubungan dari lelaki yang berbeda kampung dengannya. Di saat yang bersamaan, Serintil pun mengaku kepada Mintar jika sebenarnya ia bukanlah manusia, namun sebangsa jin penunggu hutan. Mintar sangat terkejut atas pengakuan Serintil, dan ia berkali-kali mencoba menepuk pipinya. Apa ini mimpi? Gak mungkin kalau kamu adalah jin. Kamu ini nyata, Serintil. Lihat, kaki kamu saja menapak di tanah. Pakaianmu pun selayaknya manusia biasa, memakai kain kebaya hijau dengan rambut yang terurai. Serintil dengan lemah lembut mencoba menjelaskan jika itu adalah sebagai bentuk jelmaan manusia. Sebenarnya, bentuk asli Serintil dan semua penunggu di hutan itu adalah bayangan yang tidak nyata. Mereka akan bisa terlihat kasat mata oleh manusia di saat-saat tertentu, misalnya di tengah cahaya bulan purnama, malam satu suro, ataupun di setiap malam-malam Kliwon dan Pahing.
Seolah dibutakan oleh cinta, Mintar tak lagi memperdulikan asal-usul Serintil. Bahkan Mintar mengajak Serintil untuk ikut pulang ke rumahnya dan dikenalkan dengan keluarganya. "Bu, lihat bu, ini Mintar membawa Serintil bu, gadis yang membuat Mintar tergila-gila," ucapnya dari depan pintu rumah sambil menarik tangan Serintil antusias. Mintar, sebelum masuk rumah bukannya ngucapin assalamualaikum dulu?" jawab ayah Mintar dari dalam rumah. Mintar hanya tertawa kecil mendengar celetukan sang ayah. Ia merasa sangat bahagia bisa memperkenalkan pujaan hatinya kepada kedua orang tuanya. Atas dasar sikap lembut dan ramah Serintil, dengan mudah ia diterima oleh ayah dan ibu Mintar. Namun ketika ayah Mintar menanyakan siapa asal-usul Serintil dan di mana rumahnya, ia agak tergagap dan berbohong jika Serintil merupakan gadis yang kebetulan lewat dari desa tetangga. Mintar pun mencoba mengalihkan pembicaraan ayahnya saat berkali-kali sang ayah menanyakannya siapa ayah kandung Serintil. "Sudahlah pak, kok bapak sebegitu penasarannya dengan latar belakang Serintil? Serintil kan anak baik-baik seperti apa yang bapak lihat. Ya pastinya Serintil pun dari keluarga yang baik kok pak," ucap Mintar. Di saat itu sebenarnya tak hanya ayah Mintar saja yang menaruh curiga, tetapi sang ibu juga. Namun mereka juga yang tak mau mengganggu kebahagiaan sang anak, lebih memilih untuk diam dan tidak menanyakan kembali siapa Serintil. Singkat cerita, hubungan percintaan keduanya semakin lama semakin lengket saja. Serintil sering pula menampakkan wujudnya kepada Mintar di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bagi Mintar, Serintil tidak menjadi sebuah masalah jika hubungan yang mereka bina adalah hubungan yang berbeda alam. Kedekatan mereka rupa-rupanya sudah sampai melampaui batas. Mintar dan Serintil pernah melakukan persetubuhan saat mereka di mabuk asmara. Saat itu, Mintar sudah berjanji akan menikahi Serintil bagaimanapun caranya, walau harus ditentang oleh ayah dan ibunya Serintil. Setelah melakukan hubungan terlarang itu, Serintil hampir 1 bulan tidak pernah menampakkan diri kepada Mintar. Mintar yang gelisah berkali-kali menunggu Serintil untuk datang menemuinya di tempat biasa Serintil menampakkan diri. Namun hasilnya nihil. Serintil tak pernah lagi muncul ke dalam kehidupan Mintar. Namun sekali waktu ia datang menemui Mintar lewat mimpi. Saat itu Mintar bermimpi jika Serintil menangis. Serintil ternyata sudah hamil anak Mintar dan ia dilarang kembali ke dunia manusia oleh ayah dan ibunya atas kesalahan Serintil. Mintar terus bersikukuh meminta agar Serintil tidak meninggalkannya dan memberikan kesempatan supaya Mintar bisa ketemu dengan ibu serta ayah Serintil. "Serintil, izinkan saya untuk ketemu kedua orang tuamu," ucapnya mengiba. "Baiklah, kalau AA tetap mau bersikukuh. Namun, apa AA siap menerima hal yang harus AA tanggung setelahnya?" tanyanya sambil terisak-isak tangis. Mintar mengangguk dan memeluk Serintil. Tak lama, ia pun terbangun dari tidurnya dengan bercucuran peluh. Mintar langsung bergegas menerobos gelapnya malam dan berlari ke dalam hutan. Ternyata batin Mintar benar. Sudah ada Serintil di sana yang menunggunya sambil terisak tangis. Mereka pun saling berpelukan dan melepas rindu. "AA, ayo ikut aku ke rumah. Di sana AA sudah ditunggu oleh bapak dan ibu. Lekaslah AA sebelum fajar pagi menyingsing," ucapnya sambil memegang erat tangan Mintar. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, kemudian Mintar dan Serintil tiba di rumah besar milik ayah Serintil. Di sana semua nampak tenang. Namun anehnya, setelah melewati pohon warudoyong, seketika pekatnya malam berubah menjadi hari yang cerah. "Ayo jangan melamun, cepat masuk ke dalam rumah," ucap Serintil sambil menepuk pundak Mintar. Setibanya di rumah Serintil, benar saja, Mintar sudah disambut oleh ayah dan ibunya yang duduk di kursi kayu mewah. "Berani sekali kamu anak muda, sampai datang ke sini. Apalagi kamu sudah menghamili anakku Serintil," ucap ayah Serintil sambil duduk berpangku tangan di dada. "Nak Mintar, Serintil sudah menjelaskan kepada kami akan maksud baik kedatanganmu. Namun kami pun akan memberikan persyaratan agar kamu bisa memiliki anak kami, Serintil sebagai istrimu,"
Tutur Ibu Serintil lembut. "Sudah Bu, cepat beritahu anak muda ini apa persyaratannya agar kami bisa merestui hubungan mereka." Suara ayah menggelegar. "Nah Mintar, jika kamu benar-benar mencintai anak kami Serintil, apa kamu bersedia menanggung resiko untuk hidup di alam jin dan tidak bisa kembali pulang? Jiwamu akan terkurung di tempat ini anak muda. Kami memberikanmu waktu untuk berpikir. Esok Serintil akan datang padamu. Jika kamu menolak, maka kamu tidak akan pernah untuk bertemu dengan Serintil lagi." Mendengar hal tersebut, Mintar sangat terkejut, bak disambar petir di siang bolong. Ia bimbang antara memilih cinta kepada Serintil ataukah ia harus rela kehilangan saudara serta keluarganya di dunia. Tak lama, Mintar pun pamit. Ia berjalan dengan gontai pulang ke rumahnya. Mintar kemudian melihat sang ibu, ayah, serta adiknya Sri yang kala itu masih bayi. Hatinya seperti sakit menerima kenyataan jika ia akan berpisah dengan mereka semua selamanya. Mintar yang diliputi rasa gelisah gundah gulana akhirnya menceritakan semua kenyataan yang ia alami bersama Serintil jin perempuan pujaan hatinya. Di luar dugaan, tanggapan ayah maupun ibu Mintar ternyata lebih legowo jika keputusan sang anak adalah pergi ke alam jin. "Nak, segala sesuatu yang kamu perbuat akan ada konsekuensinya. Ibu dan bapak mungkin akan sakit kehilanganmu. Namun, kami mencoba menerima kenyataan jika kamu lebih memilih untuk hidup bersama Serintil. Jikalau kamu menikah dengan manusia sekalipun, ibu dan bapak bukannya juga harus ikhlas merelakan kamu pergi dari rumah ini, nak. Yang terpenting saat ini, kejarlah kebahagiaanmu Mintar dan yakini apa yang menjadi keputusanmu. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Kami berdua hanya bisa mendoakanmu anakku," ucap sang ibu lembut. Ayah Mintar yang terlihat tegar tak kuasa meneteskan air mata di pipinya dan berusaha menyembunyikan agar tidak terlihat lemah di hadapan anak serta istrinya. Sang ayah pun berpesan agar anak lelaki sejatinya harus bertanggung jawab. Toh ada pula jin baik dan tak selalu ada jin yang jahat. Mintar agak sedikit lega menerima keputusan dari orang tuanya. Di keesokan harinya, Mintar kemudian menemui Serintil di depan pohon waru doyong dalam hutan. Ia langsung kembali menemui orang tua Serintil dan mantap menerima segala konsekuensinya. "Baiklah kalau begitu, di malam Jumat Kliwon akan ada sebuah hajat pernikahan besar yang akan kami gelar untuk merayakan pernikahan anakku Serintil dengan bangsa manusia," ucap ayah Serintil keras. "Silakan kamu berpamitan dengan kedua orang tuamu dulu di dunia manusia sebelum jiwamu akan terkurung di dunia kami. Sebagai bentuk ucapan perkenalan dari kami sekaligus menghormati orang tuamu, bawalah ini untuk orang tuamu," sambung ayah Serintil seraya memberikan benda berukuran sedang di dalam kain putih. Mintar kemudian bergegas kembali pulang ke rumah untuk berpamitan yang terakhir kalinya. Sesampainya di rumah, Mintar langsung memberikan amanah dari calon mertua goibnya dan setelah dibuka, ternyata itu adalah kumpulan emas dan perhiasan murni. Sulit diterima oleh nalar manusia. Memang hubungan kisah cinta berbeda di dunia Mintar beserta Serintil. Tetapi itulah yang sebenarnya terjadi karena di dunia yang luas ini manusia berdampingan dengan alam jin. Kini di hari yang ditunggu-tunggu oleh Mintar segera tiba. Malam Jumat Kliwon, ia berpamitan kepada sang ayah, ibu, kakak perempuannya, Cici dan sang adik yang kala itu masih bayi yaitu Sri. Mintar berpesan untuk keluarga yang ditinggal bisa lebih legowo menerima keputusannya dan tidak perlu mencarinya karena ia sudah bahagia dengan Serintil gadis pujaannya. Tepat di malam itu, Cici ingat sang adik Mintar berpakaian serba putih, kemudian berjalan menembus heningnya malam, dan ia tak pernah kembali. Di akhir kisah, ada banyak simpang siur cerita tentang Mintar, karena ada beberapa warga di sana mengaku pernah melihat Mintar ini sedang berjalan keliling kampung, namun dengan keadaan yang tidak waras. Ada pula yang menuduh jika ayah serta ibu Mintar melakukan pesugihan dan menumbalkan Mintar. Keluarga pun selalu berbohong jika Mintar mudah memutuskan untuk hijrah ke kota mencari kehidupan layak. Tetapi tidak pernah ada yang tahu pasti hingga kini jasad Mintar sebenarnya.
Wallahu alam. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Menikah dengan Jin. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan-pesan yang ada yang terkandung dalam cerita ini ya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar pesan-pesannya, dan aku akhiri dulu sampai di sini videonya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.